Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Antonius Tamtama, saya guru agama di SMP Sudarso Metro. Hari ini saya mencoba untuk sharing atau berbagi tentang bagaimana sih kita untuk mengikuti pelatihan-pelatihan sebagai guru. Jadi memang kita sebagai guru disediakan banyak fasilitas, mulai dari Kementerian Pendidikan, kemudian juga Kementerian Agama, kemudian juga ada lagi nanti ada dari Kominfo. Jadi pelatihan-pelatihan ini yang kemudian bisa menambah pengetahuan kita, karena kan esensi dari pendidikan adalah kita sebagai pembelajar sepanjang hayat. Nah, hari ini kita akan mencoba untuk mengikuti pelatihan daring melalui badan ini ya, lembaga litbang Kemenak. Jadi eh, kita di Kemenak memiliki apa namanya platform sendiri, ini pintar gitu ya namanya, dari badan litbang dan diklat Kementerian Agama RI. Jadi saya sudah masuk dan sekarang saya masih mengikuti satu apa namanya pelatihan implementasi kurikulum merdeka. Nah, ini yang hampir mirip-mirip dari eh, platform Merdeka Mengajar ya. Nah, tapi ini lebih spesifik untuk madrasah begitu. Tapi intinya semua guru agama walaupun dia mengajar di eh, Kementerian Pendidikan atau di sekolah milik Kementerian Pendidikan, tapi kita tetap di bawah naungan Kementerian Agama. Jadi sangat baik sekali juga untuk kemudian ini menjadi bahan kita untuk menambah pengetahuan, bahan kita untuk belajar. Ini sampai tahapan ini saya sudah sampai ke ini ya, ke modul 14, ke modul ini pertama ada ini yang pendahuluan, kemudian ada ini kalau modul pendahuluan nanti kita akan ada sambutan dari Bapak Menteri, kemudian ini nanti kita masuk ke dalam apa namanya memahami kemitraan, terus kemudian yang ketiga ini adalah soal moderasi beragama begitu, dan kebijakan-kebijakan dari Kementerian Agama menyangkut kurikulum implementasinya di madrasah. Berikutnya, ini kurang lebih hampir sama lah ya dengan di PMM, tapi ini lebih menekankan lagi tentang bagaimana sih kurikulum ini diterapkan di madrasah begitu. Tapi intinya baik madrasah maupun sekolah harus menerapkan eh, harus mengimplementasikan kurikulum merdeka ini. Jadi ini saya nanti akan sampai kepada ini ya asesmen. Nanti di asesmen ini ada satu, dua, tiga, empat, lima, ada 5 modul. Nah, jadi yang berbeda dari milik PMM yang saya coba ceritakan di sini adalah soal apa namanya teknisnya begitu ya. Jadi kalau di PMM, kalau kita play ini, jadi di sini tidak ada tombol ini ya, tidak ada tombol apa namanya untuk mencepatkan, memendekkan begitu. Kalau kita misalnya ingin belajar lagi setelah kita lewati, kalau di PMM kan kita bisa tarik ke belakang ya, atau kita bisa cepatkan begitu. Tapi kalau di sini itu tidak bisa, tidak ada tombolnya. Nah, ini mungkin settingan yang menurut saya sih lebih bagus supaya video-video pembelajaran yang dibagikan itu bisa di ini ya, bisa diselesaikan begitu, tidak bisa di skip ya. Tapi memang kelemahannya kalau misalkan ada sesuatu yang mau kita ulang, kita harus selesaikan dulu sampai selesai baru kita ulangi lagi gitu. Jadi ini yang kemudian menjadi kelemahan. Tapi positifnya memang kita harus menonton video sampai selesai, kemudian kita bisa lanjutkan gitu. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. hal yang lain yang kemudian menjadi perbedaan adalah kalau di PMM ini lebih ke ini ya, video pembelajarannya eh, penjelasannya lebih ini ya, lebih fleksibel, artinya tidak seperti di classroom seperti ini. Tapi kalau di Kemenak di platform pintar ini, jadi pembelajarannya seperti kita
di kelas, kemudian di sini ada whiteboardnya, kemudian pemateri ini menjelaskan ya seperti kita berada di kelas. Ya, tapi pada stressing tertentu nanti kita dalam pembelajaran akan pengajar ini atau tutornya itu akan menggunakan eh, marker untuk menandai di presentasi. Jadi perbedaannya soal metode presentasinya ya. Jadi ini ya merupakan sisi lain yang juga merupakan metode-metode bagaimana mempresentasikan sebuah materi. Contohnya nanti kita lihat seperti ini. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah, wa ba'd. Sobat pelatihan yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah, saat ini kita akan belajar. Ya, jadi ini kan seperti saya sampaikan tadi, ini merupakan satu frame begitu. Jadi editingnya nggak begitu banyak ya, hanya menambahkan aksesoris kayak gini aja. Ya, kemudian ini sangat sekali lagi berbeda dengan apa yang ada di PMM. Nanti saya tampilkan bagaimana sih tutor ini menjelaskan tentang asesmen ini menggunakan marker. Lihat ya, ini tutornya menggunakan marker. Belajar bersama-sama terkait dengan asesmen pembelajaran tentang konsep dasar asesmen pada kurikulum Merdeka. Apa yang berbeda, apa yang berubah, kita akan pelajari di sini. Dan nanti akan kita lanjutkan. Yang kedua, kita bagaimana cara merancang asesmen pembelajarannya. Dan yang ketiga, selanjutnya setelah merancang kita akan belajar bersama tentang bagaimana mengolah pelatihan, mengolah hasil dari perencanaan itu ketika proses pembelajaran, mengolahnya hasil asesmen dari proses pembelajaran. Dan yang terakhir, yang keempat adalah kita akan bagaimana setelah diolah itu akan melaporkan. Ya, jadi ini sekali lagi bagaimana sih metode presentasi ya yang di platform pintar ini oleh Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. Jadi metode penyajiannya seperti itu. Jadi ini merupakan metode pembelajaran berbeda yang memang nuansanya seperti memang kita belajar di dalam kelas gitu ya. Ada tutornya gitu ya, dengan smartboard. Yang kedua yakni terkait. Oke, demikian secara gambaran. Jadi ini adalah platform untuk mereka yang ada di bawah Kementerian Agama yang memang diajak untuk terus belajar sepanjang hayat. Mari Bapak Ibu guru yang di bawah Kemenak ya, guru-guru agama atau yang mengajar di madrasah, sekolah-sekolah di bawah Kementerian Agama, ini menjadi saat dimana kita memang harus terus menambah pengetahuan kita. Nanti akan saya sharingkan hal-hal yang lain yang mungkin kalau kita bandingkan gitu, walaupun nggak boleh sih membanding-bandingkan, tapi sisi lain yang ada positif ada negatifnya gitu. Misalnya saja nanti pada saat selesai modul itu akan ada yang namanya post test gitu ya. Jadi posisi ini yang menarik adalah ketika mengerjakan itu ada timing, ada waktunya gitu. Jadi ada waktu berapa lama sisa. Kemudian yang berikutnya juga ada kamera begitu. Kita aplikasi meminta kita untuk mengaktifkan kamera. Jadi nanti kamera ini bisa memantau gitu ya siapa yang mengerjakan gitu. Jadi ini cukup menarik. Jadi untuk sarana kita untuk menambah pengetahuan. Oke, demikian, terima kasih. Selamat belajar guru-guru hebat. God bless. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.